Baik, selamat pagi anak-anak semua. Dalam video kali ini kita akan belajar agama Katolik kelas 7. Nah, video ini merupakan video yang kedua Bapak buat guna mendukung pembelajaran anak-anak di rumah. Baik, langsung saja kita mulai supaya tidak memakan waktu lama. Oke, yang pertama, semua orang beriman percaya bahwa pada awal Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya kepada manusia, semuanya dalam keadaan baik adanya. Benarkah saat ini keadaan tersebut baik adanya? Mari kita mengamati gambar berikut ini. Nah, di sini Bapak menampilkan ada 3 gambar. Gambar yang pertama, situasi di daerah yang terdampak banjir. Kemudian gambar yang kedua, suasana pasar, di depan pasar yang bertumpukan sampah. Gambar yang ketiga yakni situasi selokan atau parit yang penuh dengan sampah. Nah, artinya untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa apakah situasi saat ini sudah sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang diinginkan Allah, berarti jawaban sementara bisa kita jawab bahwa situasi sekarang belum sesuai atau sudah tidak sesuai lagi apa yang diinginkan oleh Allah. Lanjut. Nah, ini nama-nama gambar-gambar yang baru saja kita amati bersama tadi. Ada situasi banjir, lalu tumpukan sampah, kemudian selokan atau parit yang penuh dengan sampah. Oke, nah sekarang kita melihat tugas manusia sebagai citra Allah menurut kitab suci. Nah, kita membaca bersama-sama Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 30. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Nah, sebagai citra Allah, manusia atau kita dipanggil dan diberi tugas untuk pertama, bahwa kita diberikan tugas untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Manusia perlu menjalankan tugas secara bijak dan demi kemuliaan Allah serta kebahagiaan manusia sendiri. Maka sesungguhnya egoisme, keserakahan, dan sikap acuh tak acuh terhadap kerusakan ciptaan Tuhan menjadi musuh utama kita. Saatnya kita mulai mengembangkan ketaatan kepada Allah
sikap bertanggung jawab dan berupaya menampilkan kecitraan Allah sendiri sebagai pencipta dan pemelihara melalui kata dan perbuatan. Nah, di sini kita dituntut untuk tidak menjadi manusia yang egois, ya, tidak menjadi manusia yang serakah, tidak menjadi manusia yang acuh tak acuh. Artinya bahwa kita diminta untuk peduli terhadap sesama dan juga terhadap lingkungan. Yang mungkin kalau kita di sekolah melihat lingkungan kotor, di rumah kita melihat lingkungan yang berserakan sampah. Nah, mari peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, lanjut. Kita juga diminta untuk memancarkan citra Allah itu sendiri, ya, menampilkan citra Allah melalui kata dan perbuatan. Nah, juga kita diminta untuk memancarkan citra Allah melalui kata perbuatan kita, ya, berbuat baik, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap menjaga dan melestarikan segala ciptaan Tuhan yang diberikan Tuhan dalam keadaan baik adanya. Baik, nah itu materi yang B tadi, tugasku sebagai citra Allah, ya. Kemudian yang bagian C, kita mempelajari tentang aku memiliki kemampuan, ya. Aku memiliki kemampuan. Nah, tidak benar jika ada orang yang mengatakan tidak dapat melakukan apapun. Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Nah, misalnya, ya, kita dianugerahkan Tuhan kemampuan berhitung, menggambar, menari, bernyanyi, dan mungkin di bidang olahraga serta kemampuan lain-lainnya. Nah, ini merupakan bukti bahwa kita ini sungguh-sungguh dikasihi Allah karena kita diberikan kemampuan yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah, bagaimana cara mengembangkan kemampuan? Nah, kalau kita mengamati gambar berikut ini, bahwa perempuan ini memiliki kemampuan, ya, di bidang akademi atau di sekolah, sehingga dia mampu sepertinya memperoleh sebuah piala, ya, yang dia pegang. Nah, inilah sebuah hasil kemampuan yang dia kembangkan. Oke, lanjut. Nah, pesan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan, ya. Bagaimana Tuhan berpesan kepada kita untuk mengembangkan kemampuan yang ada. Dikutip dari Injil Matius bab 25 ayat 15 sampai dengan 17. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang itu di dalamnya. Nah, melalui bacaan ini bahwa kita bisa melihat, ya, kemampuan itu dalam bahasa kitab suci itu diistilahkan oleh Yesus yakni talenta, ya, talenta yang ada pada diri kita. Nah, Yesus mengisahkan sangat bagus mengenai kemampuan dalam Injil Matius bab 25 ayat 15 sampai dengan 17, bahwa kita melihat 3 orang yang diberikan masing-masing 5 talenta, lalu 2 talenta dan 1 talenta. Nah, apa yang terjadi? Orang yang pertama, dia mengembangkan talentanya atau kemampuannya. Orang kedua juga demikian, mengembangkan talenta dan kemampuannya. Nah, lalu orang ketiga, dia tidak mau mengembangkan talenta atau kemampuan yang diberikan
Allah kepadanya. Oke, kita lanjut. Nah, perumpamaan tentang talenta memberi pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu. Jadi Tuhan yang memberikan kemampuan serta talenta di dalam diri kita. Maka kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan talenta itu, melatih talenta itu dengan sungguh-sungguh agar bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi sesama. Banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta, misalnya melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal, masuk dalam kelompok atau organisasi yang punya minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Nah, lalu berikutnya, sikap berikut perlu dikembangkan dalam mengembangkan kemampuan. Ya, misalnya kalau kita mengembangkan kemampuan, kita harus menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa, lalu tekun. Ya, kita menjadi pribadi yang tekun, disiplin, ya, lalu berusaha dengan keras, serta jangan lupa kita menyertakan Tuhan dalam setiap usaha saat kita mengembangkan talenta atau kemampuan pada diri kita. Tuhan, ya, karena Tuhanlah yang memberikan talenta atau kemampuan pada diri kita. Lanjut. Nah, baik, dari video ini pada akhirnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, ya, tugas kelas 7, tugas kedua kelas 7. Yang pertama, apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia? Yang kedua, apakah kondisi-kondisi ciptaan Allah yang ada sekarang sudah sesuai dengan kehendak Allah? Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan kemampuanmu agar makin berkembang dan bermanfaat? Tugas yang keempat, sikap apa yang perlu dimiliki dalam usahamu mengembangkan kemampuan? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tugas ini dikumpulkan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 di sekolah. Pukul 9 pagi sampai jam 12 siang di selembar kertas. Nah, untuk mencari jawaban ini, silakan membaca buku paket agama bab 1 bagian B dan C yang sudah Bapak share di grup Mapel kelas 7, ya, Mapel agama kelas 7. Nah, kalian buka lagi bukunya sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu jangan lupa bantulah temanmu yang tidak bisa mengakses tugas ini. Ya, kamu yang memiliki HP, yang punya jaringan bagus, bantulah temanmu di sekitarmu yang tidak bisa mengakses tugas ini. Oke, anak-anak, terima kasih. Sekian video kali ini yang Bapak buat, merupakan video yang kedua pembelajaran yang bisa kalian akses masing-masing di rumah. Terima kasih. Selamat pagi.